Di sini ada sekilas tentang payroll queue, mulai dari masuk dan juga nanti akan kita perlihatkan fitur-fitur dan juga modul-modul yang disupport di dalam payroll queue. Payroll queue bisa generate database. Nah, bila belum ada database, masih baru, bisa disetting di sini. Kalau database-nya ada di lokal, cukup menggunakan Windows Authentication saja. Bila menggunakan server, di sini bisa menggunakan user ID dan password. Ya. Nah, kalau sudah ada database-nya, tinggal connect aja. Kalau belum ada, pilih menu create. Coba dites. Ada nggak? Nah, berarti database sudah ada ya. Kalau misalnya kita ganti nih satu nih. Kita tes. Oke. Berarti database ini masih available ya, bisa digunakan. Ya, itu sekilas untuk mengenerate database. Kita cancel. Kita gunakan database yang udah ada. Ya. Itu sekilas untuk generate database. Jadi user hanya cukup install SQL Server. Kalau udah ada SQL Servernya, tinggal meneruskan saja. Tidak perlu install lagi. Nah, kita masuk login standarnya, login admin. Dari sini itu ada bulannya, ya bulan yang berjalan itu defaultnya kita ambil perumpamaan itu di bulan Januari 2015. Ya, meskipun di sini bisa pilih bulannya, itu tergantung mana yang outstanding. Nah, tahunnya juga ada, ini sesuai dengan settingan yang ada di dalam settingan. Nanti kita akan lihat. Oke. Ya. Di sini tuh ada beberapa fitur di aplikasi. Ya. Ya. Kalau di internet itu ada logout ya. Di sini juga ada tadi yang untuk generate database. Untuk universal master, nah di sini itu master-master table-table yang akan digunakan untuk setiap transaksi. Ya. Ini udah merupakan satu urutan ya untuk universal master. Kita isi dulu, kita lengkapi dulu, dilanjutkan dengan setting. Ya, ini juga ada semuanya. Ini dari atas sampai ke bawah. Jadi masing-masing menu ini berhubungan ya, sangkut paut ya, satu sama lain ya. Jadi ini disarankan untuk setting ini dari atas sampai dengan ke bawah ya, karena contohnya untuk account grouping ini ada hubungannya dengan period process, dengan chart of account, salary facilities, BPJS, dan lain sebagainya. Ya. Nah, di dalam setting ini ada beberapa. Oke, kita lihat dulu di sini tuh untuk posisi daripada employee atau karyawan itu ada beberapa yang ada di dalam software payroll ini. Itu division, divisi, company. Nah, ini untuk multi company ya. Company ada di sini, departemen, terus business unit juga ada, job position dan juga salary facility ya. Di sini ada salary facility untuk default, level atau grading ini ada di sini, terus pinjaman, bank ya, semua bank itu harus didata ya, bank yang berhubungan dengan perusahaan dan juga karyawan. Bagusnya apa? Untuk mengkonfirmasi atau untuk segala macam ya. Nah, dan juga di sini ada owner bank account. BPJS juga ada, itu merupakan standar ya. Terus point of hire. Point of hire itu adalah lokasi-lokasi atau tempat di mana karyawan direkrut, dan juga work location. Ini adalah biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang satu sama lain itu cabang atau perusahaan-perusahaan anak perusahaan itu berada di beberapa daerah. Ini bisa menjadi data pendukungnya. Ya bisa aja dia itu di hire misalnya di Bandung tapi dipekerjakan di Jakarta. Atau mungkin di hire di Jogja tapi dipekerjakan di Medan ya, contohnya. Di dalam setting ini ada parameter ya. Parameter itu standar ya. Basicnya apa? Ada period process. Ini dalam proses periodik.
chart of account, orang itu istilahnya singkatan untuk COA. Salary facility di sini tuh nanti akan dijabarkan basic salary, gaji pokok, tunjangan, potongan, dan juga additional. BPJS, nah di sini juga nanti akan disetting itu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pensiun, BPJS, kesehatan. Nah di sini sudah bisa disetting semua BPJS kesehatan dan juga BPJS ketenagakerjaan. Nah, ini juga untuk lembur ya, overtime itu bisa disetting formulanya. Teks ya, ini PK21 ya, ada di sini ya. Untuk konfigurasinya ada di sini untuk menentukan untuk setup untuk setup atau range daripada penghasilan kena pajak PHP-nya, PKP penghasilan kena pajak ya. Nah, juga di sini ada formula atau THR. Ini formula sebenarnya fungsinya bisa untuk apa aja, tapi banyak difungsikan untuk THR ya. Kita di sini bisa untuk setup THR. Chart grouping ini, account grouping ini adalah untuk mengalokasikan semua dana itu sesuai dengan chart account. Jadi setiap fasilitas atau setiap item di dalam payroll ini semua bisa dialokasikan ke dalam chart account. Jadi perusahaan-perusahaan yang multi company yang memilah-milah chart account masing-masing company itu bisa diatur dalam sini. Oke, selanjutnya itu adalah untuk employee. Semua yang berhubungan dengan employee, baik itu finansial maupun non finansial, ya, yang berhubungan dengan karyawan secara ya, itu ada rekrutmen, rehire. Ya, jadi software ini misalnya karyawan lama tidak dihapus datanya di sini ya, itu cuma dinonaktifkan aja secara database gitu ya. Bisa aja nanti di rehire lagi, kan kita tidak tahu. Jadi database-nya tidak perlu diinput ulang dan juga historicalnya dia itu bisa ketahuan. Tapi nanti ada setup lagi atau ada schedule yang bisa menghapus mungkin dalam waktu berapa tahun, atau user juga bisa menghapus secara permanen. Ya. Alteration itu adalah perpindahan posisi atau mutasi, promosi, demosi, ya itu untuk perpindahan karyawan, baik itu pindah departemen, pindah cabang, nah, itu nanti lebih suruh lagi pindah cabang ya, pindah cabang atau pindah perusahaan tapi dalam satu grup ya, itu seru apa aja nanti di sini tuh kelihatan ya, multi company itu di sini ya, mungkin nanti kelihatan sederhana tapi itu sangat berfungsi untuk mengatur, menghandle semua perubahan-perubahan posisi daripada karyawan itu. Jadi ini juga nanti bisa digunakan sebagai data, analisa, atau history daripada si karyawan itu. Dia itu awalnya dia masuk sebagai apa, jabatannya apa, di departemen apa, dan lain sebagainya. Oke, dalam personal ini ada yang informasi dan juga salary facility. Informasi itu adalah ya non financial lah, seperti sebenarnya tadi itu non financial itu tapi berhubungan juga dengan nanti dengan payroll. Maksudnya dengan finansial. Misalnya yang ada di informasi itu data-data pokoknya yang tidak menginput angka lah, ya, itulah yang lebih jelasnya. Di informasi itu tidak menginput angka. Jadi informasi basic aja untuk karyawan. Dari golongan darah, atau mungkin alamat, rekening ya, rekening, tapi kan itu tidak untuk menginput angka, itu cuma memasukkan nomor rekening karyawan itu aja. Dan juga status ya, status juga kita ini nanti di sini ada status karyawan itu, ada status KTP ya, ada status untuk kebutuhan BPJS dan untuk pajak itu berbeda ya, itu nanti bisa dijelaskan itu nanti pengaruh sekali. Dan salary facility ini tuh ada untuk setting numerik gitu seperti basic salary, terus gaji pokok, terus tunjangan, potongan-potongan, dan juga additional. Nah, di dalam administrasi ini modul apa aja yang ada di sini ya? Itu adalah medical management. Untuk medical di sini ada reimburse. Jadi hal yang basic. Reimburse.
Terus pinjaman juga ya, pinjaman untuk karyawan tuh bisa banyak di sini. Dan juga di sini juga kelihatan nanti itu si karyawan ini minjam di perusahaan ini gitu ya. Walaupun misalnya dia di perusahaan A dia minjam, terus dia mutasi ke perusahaan B, walau masih ada pinjamannya di perusahaan A, dia bekerja di perusahaan B, dia nanti pinjamannya nanti akan dipotong dan akan dimasukkan ke dalam chargeable account daripada si perusahaan A ya. Itu cukup jelas ya. Overtime management. Nah, di sini pengelolaan untuk overtime karyawan. Ya, dia masuk nanti di perhitungan di formula apa nanti di sisi manage. Absensi, absensi itu di sini itu fiturnya itu menghandle kehadiran, terus mangkir, dan juga mungkin izin tapi tidak dibayar gaji. Jadi semua itu bisa mempengaruhi. Tujuannya apa? Misalnya dia masuk tapi dia bayar gaji tapi tidak dianggap tidak mangkir ya, tapi itu bisa mengurangi transportnya gitu ya. Transport di sini bisa setting untuk harian. Nah, report ini, nah di semua nih ada report ada di sini. Ya, dari semua laporan itu ada di sini. Detail-detailnya juga ada untuk closing ya. Ini diperlukan tuh kalau semuanya udah beres semua, udah beres, pokoknya udah semua udah selesai, udah mau gajian ya, itu data harus di close. Kalau sudah di close berarti dia akan pindah atau periodiknya itu harus ke next period ya. Contohnya sekarang itu adalah di bulan Januari 2015 itu kan setelah nanti di closing nanti dia akan default settingnya itu masuk ke bulan Februari 2015. Processingnya itu ada standarnya itu proses BPJS, pajak, overtime, dan formula ya. Formulanya tadi itu yang formula THR segala macam. Mungkin mau hitung bonus segala macam ada di sini nanti formulanya. Untuk import saat ini adalah import untuk absensi. Biasanya itu ya untuk mesin absensi yang saat ini Priority itu support untuk format MDB atau Microsoft Access. Ya. Yang additional adalah help. Ya, ini nanti fungsinya untuk mungkin sedikit membantu cara menggunakan sistem. Ya, obat itu tentang sistem sih, ini tidak terlalu cukup sekian. Terima kasih.